Setelah kita membahas rata-rata, median, dan modus yang merupakan ukuran gejala pemusatan, kita akan membahas ukuran lainnya di luar ukuran pemusatan. Yang pertama itu adalah rata-rata ukur. Nah, sebenarnya rata-rata ukur ini sering disebut dengan geometric mean atau rata-rata geometrik. Jadi biasanya dalam masalah bisnis dan ekonomi seringkali diperlukan data untuk mengetahui rata-rata persentase tingkat perubahan sepanjang waktu. Misalnya, rata-rata persentase tingkat perubahan penjualan, produksi, harga, dan pendapatan nasional. Jadi yang pengen kita tahu itu adalah rata-rata persentase perubahannya, bukan rata-rata nilainya. Nah, di sini dari rumus geometric mean, ini rumus geometric mean secara umum ya. Ini geometric mean sama dengan akar pangkat n dari x1 dikali x2, x3 dan seterusnya. Kemudian karena yang pengen kita tahu itu adalah rata-rata perubahan persentasenya, rata-rata perubahannya atau rata-rata persentase perubahannya itu berarti kita ubah sedikit ini yang geometric mean biasa ini menjadi seperti ini. Geometric mean-nya 1 plus R, X-nya jadi 1 plus R1, X2 jadi 1 plus R2 dan seterusnya. Jadi yang pengen kita tahu ini adalah nilai R-nya. Nilai R ini dari sini bisa juga kita dekati dengan cara akar pangkat N dari PN dibagi P0. PN ini adalah nilai di akhir periode dibagi dengan nilai di awal periode dikurangi 1. Nah, kok bisa dapat seperti ini? Kita cek terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di rata-rata ukur atau geometric mean ini lebih mudah menjelaskannya kalau misalnya kita langsung kaitkan dengan contoh bunga majemuk atau compound interest di sini ya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang bunga majemuk dan rata-rata ukur itu sebenarnya memiliki kaitan yang sangat erat, karena ketika kita menggunakan bunga majemuk itu kita mau mencari rata-rata perubahan persentasenya itu kita bisa menggunakan rata-rata ukur. Misalkan Anda menabung uang 1 juta rupiah dengan bunga majemuk 5%, berarti bunga dibungakan kembali atau compound interest. Maka P0 nilai uang kita saat ini adalah 1 juta. Nilai uang kita 1 tahun dari sekarang itu adalah 1 juta dikali 1 plus 5%. 5% adalah kenaikan uang kita atau bunganya di sini. Ini sama dengan P0 dikali 1 plus R. Lalu di tahun kedua berarti uang yang tadinya 1 juta 1 tahun setelahnya menjadi 1 juta dikali 1 plus 5% atau P0 dikali 1 plus R. Kemudian di tahun kedua berarti yang nilainya di sini dikalikan lagi dengan 1 plus 5%. Atau kalau misalnya kita hitung mulai dari P0 berarti 1 juta dikali 1 plus 5% dikali dengan 1 plus 5% lagi. Jadi ini kan sebenarnya P1 ya. Ini P1 dikali dengan 1 plus 5%. Nah, kemudian berarti ini kan sama nih 1 plus 5% dikali 1 plus 5%. Berarti ini 1 plus 5% kuadrat. Nah, ini adalah P0 dikali 1 plus R kuadrat. Kemudian di tahun ketiga seperti apa? Tahun ketiga seperti itu. Berarti P0-nya kita kalikan dengan 1 plus 5%, ini menjadi P1, dikalikan lagi dengan 1 plus 5%, dari sini sampai ke sini menjadi P2, dikalikan lagi dengan 1 plus 5%. Jadi bunga berbunga atau bunga majemuk. Nah, di sini berarti 1 juta dikali 1 plus 5% pangkat 3, atau P0 dikali 1 plus R pangkat 3, dan seterusnya. Kita bisa sederhanakan dengan cara PN ini adalah N adalah nilai di akhir periode, itu sama dengan P0 dikali 1 plus R1 dikali 1 plus R2 dikali 1 plus R3 dan seterusnya sampai 1 plus R pangkat 1 plus Rn. Jadi ini kondisi kalau misalnya R1 tidak sama dengan R2 tidak sama dengan Rn. Nah, udah ya. Begitu sampai di sini. Kemudian kita lihat kembali di sini, PN bisa kita
dekati atau kita ubah nih ya, PN menjadi P0 dikali 1 plus R pangkat N. Kita lihat di sini ya, P3 sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat 3. Berarti kalau PN sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat N. Nah, di sini. Nah, itu sama dengan ininya, taruh di sini. Nah, udah sama. Nah, sekarang P0-nya kita coret nih. Kita coret di sini P0-nya. Jadi tinggal 1 plus R pangkat N sama dengan 1 plus R1 dikali 1 plus R2 dikali 1 plus R3 dan seterusnya sampai dikali 1 plus Rn. Nah, sekarang karena yang mau kita cari tahu adalah R ini, berarti 1 plus R sama dengan akar pangkat N dikali 1 plus R1, 1 plus R2, 1 plus Rn di sini. Jadi sama ya dengan di sini ya. Nah, jadi yang geometrik min biasa kita ubah menjadi 1 plus R, ini juga nilainya menjadi 1 plus R. Karena yang mau kita cari tahu adalah rata-rata perubahan persentase ini. Nah, sekarang yang ini gimana kok bisa jadi seperti ini? Kita lihat lagi. Nah, seperti yang kita tahu, PN itu sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat N. Nah, sekarang kita ganti luasnya, jadi PN dibagi P0 sama dengan 1 plus R pangkat N. Nah, udah. Setelah itu 1 plus R sama dengan akar pangkat N dikali PN dibagi P0, sehingga R itu sama dengan akar pangkat N PN dibagi P0 dikurangi 1. Jadi udah jelas ya bagaimana cara mendapatkan R-nya di sini. Jadi R-nya itu bisa kita cari menggunakan yang formula di sini, kita langsung cek di nilai akhirnya, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Hasilnya akan sama saja. Kita cek di soal ya. Misalkan diketahui laju produksi barang A mengalami kenaikan sebesar 25% dari tahun pertama ke tahun kedua. Kemudian naik lagi 40% dari tahun kedua ke tahun ketiga, dari tahun kedua ke tahun ketiga. Jika tahun ini produksi barang A adalah 100 ton, hitunglah rata-rata laju kenaikan barang A. Jadi yang mau kita cari tahu adalah rata-rata laju kenaikannya, bukan rata-rata produksinya. Jadi beda ya. Kalau rata-rata produksinya yang kita rata-ratakan adalah jumlah produksinya. Kalau di sini ada rata-rata laju kenaikannya. Jadi kita menggunakan geometrik min di sini. Nah, ini ya. Berarti produksi saat ini atau P0 itu adalah 100. Lalu R1 kenaikan pertama itu adalah 25% dan R2 kenaikan kedua adalah 40%. Kita bisa menggunakan rumus yang di sini atau menggunakan rumus yang di sini, sama saja. Sekarang kalau kita pakai rumus yang di sini, kita cek ya. 1 plus R sama dengan akar pangkat N dari ini ya, kurung dulu, 1 ditambah R1 dikali 1 plus R2. Nah, kalau akar pangkat N bisa juga kita tuliskan itu pangkat seper N, 1 dibagi N. N-nya berapa? Di sini kan ada 2 ya, berarti 1 dibagi 2. Ini ada 1,3 baru 1 plus R. Berarti R rata-rata kenaikannya adalah 1,32 dikurangi 1, yaitu 32,28% atau 32,3% kalau kita menggunakan rumus yang pertama. Sekarang gimana kalau misalnya kita menggunakan rumus yang kedua? Nah, untuk tahu rumus yang kedua ini berarti kita harus tahu dulu PN-nya. Kan P0-nya ini ya 100, PN-nya berarti PN itu adalah P setelah mengalami 2 kali kenaikan.
Berarti dia kalau kita hitung dari P0 dia sama dengan 100 dikali 1 plus R 1 dikali lagi 1 plus R2. Nah, ini adalah PN-nya. Sekarang berarti kalau menggunakan rumus yang kedua, R sama dengan ini PN dibagi dengan P0, lalu kita pangkat 1/2 karena data kita ada 2, lalu dikurangi 1. Nah, sama ya. Jadi mau pakai yang ini atau ini, dia menghasilkan rata-rata persentase kenaikan yang sama, yaitu 32,3%. Ini kalau misalnya kita mau bikin persentasenya, 32,29%. Nah, itu adalah rata-rata ukur. Sekarang kita masuk ke rata-rata kedua, yaitu rata-rata harmonis. Jadi kalau untuk rata-rata harmonis ini, kita ingin melihat rata-rata harmonis dari n data x1, x2 sampai xn. Itu adalah nilai yang diperoleh dengan jalan membagi n dengan jumlah kebalikan dari masing-masing x tersebut. Nih, kalau kalian lihat ya, n berarti jumlah datanya dibagi dengan 1 dibagi xi-nya. Jadi kita balikan dari nilai datanya. Tapi rata-rata harmonis ini sangat jarang digunakan. Jadi kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai rata-rata harmonis ini. Kemudian bahasan selanjutnya kuartil, desil, dan persentil. Jadi kalau median itu dia membagi kelompok data menjadi 2, jadi sama besar ya. Nah, sekarang kalau kuartil berarti dia membagi kelompok data menjadi 4, jadi 4 bagian yang sama besar. Sementara desil itu menjadi kelompok data menjadi 10. Kemudian persentil itu membagi kelompok data menjadi 100. Jadi di sini hanya mengenai pembagian kelompok data. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari median kuartil ini, karena dia membagi kelompok menjadi 4, berarti akan ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Nah, kuartil 2 itu sebenarnya nilainya sama dengan nilai median di sini. Demikian juga untuk desil, berarti ada desil ke-1, 2, sampai desil ke-9. Nah, desil ke-5 itu sama dengan kuartil 2 sama dengan median. Persentil juga seperti itu ya. Jadi dia membagi kelompok menjadi 100. Jadi ada persentil ke-99. Nah, nanti persentil ke-50 itu dia nilainya akan sama dengan desil ke-5. Desil ke-5 akan sama dengan desil kuartil ke-2 dan akan sama dengan median. Nih, cara mencarinya seperti apa? Jadi kalau untuk median berarti nilai yang berada di tengah-tengahnya itu ya, di sini jadi dia dibagi 2 pembaginya di sini. Kalau kuartil berarti pembagi yang di sini adalah 4. Kalau desil berarti 10 karena membagi menjadi 10. Kalau persentil berarti ininya 100. Jadi I-nya ini misalnya persentil ke-10 berarti I-nya adalah 10 dan seterusnya. Nah, itu untuk data tidak berkelompok. Bagaimana kalau untuk data berkelompok? Kalau untuk data berkelompok ini sebenarnya sama aja seperti waktu kita mencari median. Tapi kalau median ini kan dibagi 2. Nah, kalau untuk yang kuartil ini berarti ininya dibagi 4, yang lain sama. Lalu untuk desil ini dibagi 10, untuk persentil dibagi 100. Nah, sekarang ke contoh soal ya, untuk data tidak berkelompok terlebih dahulu.
Berikut adalah data gaji bulanan dari 13 karyawan dalam ratus ribu rupiah. Nah, ini ada 13 data. Nah, dari 13 data ini kita diminta untuk menghitung, carilah nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian carilah nilai desil 1, desil 5, dan desil ke-9. Nah, yang tidak mungkin dilakukan dengan 13 data ini adalah mencari persentil, karena kan datanya kan ada 13, jadi nggak mungkin 13 data ini dibagi menjadi 100, datanya aja kurang. Sekarang kita cek ini datanya ya. Nah, ini ada datanya. Datanya ini belum kita urutkan ya, jadi belum urut letaknya, berarti hal yang pertama kita lakukan adalah kita urutkan terlebih dahulu datanya. Kita urutkan datanya di sini, kita transpose dulu. Nah, ini data ke 1, 2, ini harusnya 30 dan 50 ya. Kita pindahkan terlebih dahulu. Ini 30, ini 50. Nih, ada 13 data. Udah benar ya, ada 13 data. Sekarang kita urutkan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Data 30 sampai data ke 1 nilainya 30 sampai data ke 13 nilainya 100. Sekarang kita diminta untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kita lihat ya. Ini kuartil 1 Q1 itu adalah data ke nih. Berarti kalau 1 berarti ini data ke, nah, kita lihat ya, ini adalah ini untuk kuartil 1 dulu, ini kuartil, ini 1, 2, 3 ya, data ke I dikali N plus 1, N nya ini kita kunci plus 1 dibagi dengan 4. Ini kan berarti data di 3,5, antara 3 dan 4. Berarti nilai datanya adalah, nilai kuartilnya adalah ini ditambah ini dibagi 2. Ini nilainya. Kemudian kuartil kedua, data ke-7. Data ke-7 yang ini ya, sama dengan 60. Kuartil ketiga itu ada 10,5, berarti sama dengan data ke-10 dan data ke-11 dibagi dibagi 2 ya. Nah, 82,5. Jadi kuartil 1 letaknya di sini, lalu kuartil 2 di 7 ini, kuartil 3 di sini. Jadi dia membagi data itu sama banyak. Ini kan ada 3,5 data, lalu dari 3,5 ke 7 ada 3,5 data, dari 7 ke 10,5 juga ada 3,5 data. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari desil. Desil yang diminta adalah desil ke 1, 5, dan 9. 1, 5, dan 9. Nah, seharusnya desil kelima itu sama dengan kuartil kedua atau sama dengan mediannya. Nah, kita cek terlebih dahulu ya. Ini sama seperti ini rumusnya, cuman bukan dibagi 4 tapi dibagi 10. Nah, seperti ini ya. Jadi nilainya, nah jadi kalau di sini yang paling gampang kita cek dulu yang di sini ya, desil kelima. Desil kelima adalah data ke-7, itu 60, sama ya.
desil kelima sama dengan kuartil kedua sama dengan median, yaitu datanya 60. Nah sekarang gimana nih untuk desil ke 1, 1,4. Berarti datanya itu adalah data ke 1,4, 1/4/10 ya di sini ya, karena kan desil 4/10. Jadi di sini nilainya dapat kita cari dengan nilai data pertama itu kan 30 ya. Lalu kita tambahkan nih selisih antara 35 dan 30 ini. Ini lalu dikalikan dengan 0,4 atau dikali dengan 4/10. Nah, nilainya adalah 32. Sekarang untuk yang desil ke-9 itu adalah, kalau desil ke-9 ini kan dia itu datanya di 12,6. Berarti data ke-12 ada 95. Ini sama dengan 95. Lalu ditambah dengan, nah antara 95 sampai 100 ini berapa ini? Jadi 100 dikurangi 95 lalu dikali dengan 0,6 atau 6/10. Jadi desil ke-9 itu nilainya adalah 98. Nah, udah semua, kita cari kuartil dan desil untuk data tidak berkelompok. Sekarang kita masuk ke soal untuk data berkelompok. Diminta menghitung nilai kuartil 1, 3, desil 6, dan persentil ke 50. Nah, ini udah bisa nih nyari persentil ya di sini karena kan jumlah datanya ada 100 di sini. Nah, ini di sini ya. Kita cek jumlah datanya ada 100. Jadi bisa untuk mencari persentil. Sekarang kita lihat terlebih dahulu. Yang diminta adalah Q1, Q3, D6, dan P50. Q1, lalu Q3, lalu P6, desil 6, dan persentil 50. Ya, D6 dan P50. Nah, seperti ini. Yang pertama untuk mencari kuartilnya. Nah, untuk kuartil 1 berarti dia datanya, kita cek dulu kuartil 1 datanya ada di mana. Sebelumnya kita cek dulu ini datanya ada di mana ya. Ini data ke kuartil 1 berarti ini sama dengan I kali N, 1 dikalikan dengan N 100 dibagi 4. Nah, untuk kuartil 3 berarti 3 dikali dengan N dibagi 4. Kalau D6 berarti I kali N, 6 dikali N dikali N lalu dibagi 10 karena dia desil. Kalau persentil berarti I kali N berarti 50 dikali N, N-nya 100 dibagi dengan 100. Ini data ke 50. Jadi kalau kita udah tahu dia datanya berada di mana, baru kita bisa mencari nilainya. Ini nilainya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat di sini kita harus mencari jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung kuartil ataupun kelas yang mengandung desil ataupun kelas yang mengandung persentil. Berarti di sini kita harus mencari ininya ya, kumulasinya terlebih dahulu. Kita insert dulu. Di sini ya, kita cari kumulasinya. Ini kumulasinya 5,
lalu berikutnya 5 ditambah 28 dan seterusnya. Nah, berarti untuk yang kuartil 1 ini kejauhannya sebelah sini aja. Nih, kuartilnya adalah kuartil 1, batas bawahnya dia terletak di data ke-25. Berarti di sini ya. Berarti batas bawahnya adalah 50. Lalu ditambah kelas intervalnya 10. Lalu dikali dengan, nah ini kita lihat di sini, ini I kali N dibagi 4, berarti dia kan I kali N bagi 4 itu adalah I-nya 1 dikali N-nya 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, berarti sebenarnya data keberapa ini? 25 dikurangi dengan nih frekuensi jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung kuartil. Nah, di bawah kelas ini kumulasinya adalah 5 dibagi dengan frekuensi yang mengandung kuartil itu sendiri. Frekuensi yang mengandung kuartil adalah 28. Jadi kuartil 1 nilainya 57,14. Kemudian kuartil 3 tuh dia terletak di data ke-75. 75 berarti di sini ya. Nah, ini karena dari 65 ke 92 ini ada 75 di sini. Berarti di sini batas bawahnya adalah 70. Lalu ditambah dengan intervalnya 10 dikali dengan ini kali dengan 75 kali dengan 75 dikurangi dengan kumulasi kelas sebelumnya nih, lalu dibagi dengan frekuensi yang mengandung kuartil tersebut kali 27. 73,703. Nah, lalu kita cek ya, kuartil 1 ada di sini. Nilainya antara 50 sampai 60 yaitu 57. Kuartil 3 ada di kelas di sini. Nah, antara 70 sampai 80 nilainya ada 73,7. Sekarang untuk desil 6. Desil 6 berarti dia adalah data ke-60, berarti ada di sini ya. Nah, batas nilai terbawahnya adalah 60. 60 ditambah kelas intervalnya 10 lalu dikali dengan ini data ke-60 dikurangi dengan kumulasi sebelumnya 33 dibagi dengan frekuensi yang mengandung desil tersebut yaitu 32. 68. Berarti antara 60 sampai 70 nilainya adalah 68. Nah, sekarang persentil. Persentil 50 itu sama dengan dia terletak di data ke 50, berarti di sini ya. Berarti yang paling bawah 60 ditambah kelas intervalnya 10 dikali dengan ini dikurangi dengan kumulasi sebelumnya dibagi dengan frekuensi yang mengandung persentil tersebut yaitu 32. 65,3125. Kita lihat ya, pas kita cari median sama ya 65,3125. Jadi persentil 50 itu sama dengan desil ke-5, sama juga dengan kuartil kedua, sama dengan median. Sorry. Sebentar ya. Nah, ini dia. Jadi kita sudah pelajari tentang ukuran gejala pemusatan, lalu kita juga mempelajari ukuran yang di luar pemusatan yaitu rata-rata geometrik. Itu biasanya digunakan
untuk mencari rata-rata perubahan atau rata-rata persentase perubahannya. Kemudian kita juga mempelajari kuartil membagi data menjadi 4 kelompok, desil membagi data menjadi 10 kelompok, dan persentil membagi data menjadi 100 kelompok. Jadi pembahasan tentang ukuran gejala pemusatan selesai sampai di sini. Jika masih ada yang mau ditanyakan, boleh silakan hubungi saya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.